Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alfirman Fauzi, mahasiswa dari Pariwisata Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini kami akan membahas tentang sedikit pandangan bagaimana cara memiliki usaha atau bisnis agen tour and travel. Yang pertama-tama kita membahas tentang temanya. Untuk tema yang akan kami jalankan yaitu tema wisata minat khusus. Mengapa wisata minat khusus yang kami ambil? Karena kami mengambil wisata minat khusus ini merupakan pilihan yang menarik dalam memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan memuaskan bagi para wisatawan yang memiliki minat-minat tertentu. Untuk nama dari agen itu sendiri yaitu Dia7. Pemiliknya saya sendiri, Muhammad Alfirman Fauzi. Personal yang menjalankan usaha bisnis yaitu Dia7. Nah, untuk transportasinya, Dia7 bekerja sama dengan PT Mitra Sejahtera. Untuk wisatanya bekerja sama dengan tempat wisata Dieng. Untuk tempat peristirahatan dan resto, Dia7 bekerja sama dengan New Kebon, Tebu Resto dan Cafe. Kapan paket perjalanan ini akan kami laksanakan? Paket perjalanan ini akan kami laksanakan pada bulan Juli. Mengapa? Karena kami memilih merencanakan paket perjalanan pada bulan Juli, di mana bulan tersebut merupakan bulan mayoritas pelajar dan mahasiswa itu libur sekolah. Jadi banyaknya mahasiswa dan siswa-siswi di Indonesia ini, apalagi masih muda, itu biasanya mereka capek dengan pelajaran yang sudah mereka lakukan selama sekolah atau menjadi mahasiswa. Nah, mereka itu ingin berefreshing, ingin menenangkan pikirannya. Jadi biasanya anak muda lebih tertarik ke wisata-wisata alam seperti pegunungan, air terjun dan lain-lain. Makanya kami tertarik dengan wisata minat khusus. Apa sih visi dari Dia7 ini? Visi dari Dia7 menjadi penyedia layanan terkemuka yang memberi pengalaman berwisata yang tak terlupakan bagi setiap pelanggannya. Dan di mana lokasi untuk membuat perjalanan wisata ini sesuai dengan tema kami. Lokasinya berada di kawasan wisata Dieng, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Mengapa kami memilih lokasi tersebut? Dikarenakan terdapat beberapa objek wisata yang pada kawasan wisata Dieng ini sesuai dengan tema yaitu wisata minat khusus, khususnya bagi pencinta alam yang memang senang mengeksplorasi wisata alam, khususnya pegunungan. Apa saja jenis rencana perjalanan kami? Nah, jenis rencana perjalanan kami yang sudah kami buat yaitu open trip. Apa tujuan yang ingin kami capai dari perencanaan operasional perjalanan ini? Tujuan yang ingin kami capai dari perencanaan operasional perjalanan ini memberikan paket perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendapatkan umpan balik positif untuk terus meningkatkan layanan. Apakah ada keunikan atau keunggulan dari lokasi dan tema perencanaan operasional perjalanan yang sudah kami pilih dibandingkan dengan paket perjalanan wisata yang lain? Nah, paket perjalanan di kawasan wisata Dieng ini memiliki keunikan dan keunggulan khusus dengan kombinasi keindahan alam, keberagaman budaya, aktivitas wisata yang beragam, dan pengalaman unik lainnya.
Paket perjalanan di kawasan wisata Dieng ini menawarkan pengalaman wisata yang mendalam dan berkesan bagi setiap wisatawan. Untuk kantor dari Dia Seven berada di Ruko Wirobrajan, Jalan RE Marta Dinata, nomor 20, Pakuncen, Wiro Jabran, Kota Yogyakarta. Nomor teleponnya 089 176 754 997. Alamat emailnya dia7trip&tour@gmail.com. Website agen yang direncanakan itu www.dia7trip&tour.co.id. Instagram agen yang direncanakan yaitu dia7_trip&tour. Untuk logonya, nah di sini logonya seperti ini contohnya. Kapan sih persiapan operasional perjalanan ini dimulai dan dikerjakan? Sampai kapan berakhirnya? Nah, persiapan operasional perjalanan yang akan kami kerjakan mulai dari awal tahun 2024 sampai sepinya permintaan trip bagi wisatawan. Dan kapan usaha mulai start? Usaha ini dimulai sejak bulan Juni 2024, yang dimana mulai terfikirnya masalah refreshing untuk para pelajar di bulan yang akan datang. Siapa orang yang akan memimpin perjalanan pariwisata atau sering disebut tour leader dalam menjalankan operasional perjalanan yang sudah kami susun? Dan apa? Nah, di sini logonya seperti ini contohnya. Kapan sih persiapan operasional perjalanan ini dimulai dan dikerjakan? Sampai kapan berakhirnya? Nah, persiapan operasional perjalanan yang akan kami kerjakan mulai dari awal tahun 2024 sampai sepinya permintaan trip bagi wisatawan. Dan kapan usaha mulai start? Usaha ini dimulai sejak bulan Juni 2024, yang dimana mulai terfikirnya masalah refreshing untuk para pelajar di bulan yang akan datang. Siapa orang yang akan memimpin perjalanan pariwisata atau sering disebut tour leader dalam menjalankan operasional perjalanan yang sudah kami susun? Dan apa saja tanggung jawab atau kemampuannya yang harus dimiliki tour leader? Nah, sedikit saya bahas tentang tour leader ini. Jadi, tanggung jawab dari tour leader yaitu dari penjemputan wisatawan hingga perpulangan wisatawan. Jadi semua perjalanan yang ada itu menjadi tanggung jawab tour leader. Dari makan, istirahat, berada di bus, berada di tempat wisata, semua itu menjadi tanggung jawab seorang tour leader. Dan apa saja sih yang harus dimiliki seorang tour leader itu? Yang harus dimiliki seorang tour leader yaitu pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Itu yang paling penting, karena jika pengambilan keputusannya tidak tepat, para wisatawan itu bisa mengeluh karena tidak cocok. Seperti contohnya waktu malam itu baru berada di tempat wisata, kan itu tidak cocok untuk para wisatawan yang ingin menikmati suasana alam dengan keindahan alam gitu. Nah, mungkin itu tanggung jawab dan kemampuan yang harus dimiliki tour leader. Berapa jumlah personal yang dibutuhkan? 6 orang. Siapakah orang-orang yang menurut kami cocok dijadikan partner? Nah, partner saya itu Dinar Hikmah, yang biasanya terampil di bidang dokumentasi dan teknologi. Untuk saya di bidang transportasi. Dari mana dan bagaimana cara menjaring partner yang Anda perlukan dalam pembentukan operasional perjalanan bertema ini? Dengan mengajak pemilik minibus untuk bekerja sama yang berperan sebagai suatu mode transportasi bagi wisatawan,
menjaring partner melalui jejaring teman pemilik perusahaan minibus yang yang memang mengetahui keahlian di bidang sehingga minim terjadinya suatu kegagalan yang mungkin akan terjadi karena partner yang dimiliki memang benar-benar ahli dan profesional. Mengapa tema tersebut kami pilih? Tema tersebut kami pilih karena tema trip wisata minat khusus menjadi pilihan yang menarik karena memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan memuaskan bagi para wisatawan yang memiliki minat tertentu. Apakah ada kaitan tema tersebut dengan permintaan pasar? Terdapat kaitan dari tema dan permintaan pasar dengan adanya wisatawan yang memiliki minat khusus dalam menikmati alam, terkhususnya pegunungan. Kami sebagai trip and tour memudahkan wisatawan tersebut untuk memenuhi minat atau hobinya berwisata ke kawasan wisata alam, terkhususnya pegunungan. Bagaimana prospek masa depan operasional perjalanan dengan tema yang akan kami pilih? Apakah dapat bertahan dan dibutuhkan para pasar dari waktu ke waktu? Trip and tour ke wisata alam memiliki prospek masa depan yang cerah dan terus dibutuhkan pasar dari waktu ke waktu. Pasalnya, semakin banyaknya orang yang tertarik untuk melakukan aktivitas-aktivitas outdoor seperti hiking, camping, beach watching, dan lainnya. Trip and tour ke wisata alam memberikan pengalaman yang unik dan memuaskan bagi para pecinta alam dan petualangan. Apakah nama usaha dan bisnis travel atau jasa perjalanan wisata kami? Mengapa nama tersebut kami pilih? Nah, nama dari usaha kami yaitu Dia7 Trip and Tour, yang dimana dia merupakan gabungan dari nama pemilik usaha, seperti yang contohnya D itu Dinar, A itu Alvin. Nah, untuk Seven itu sendiri merupakan bahasa Inggris dari angka 7. 7 konon dipercaya sebagai angka keberuntungan. Nah, saya ini dan Dinar, kami ingin mengawali dengan nama yang beruntung gitu, supaya keberuntungan selalu menyertai kami. Mengapa tujuan atau visi kami seperti di atas tersebut? Apakah sudah sesuai? Kami usahakan akan terus konsisten berjalan dengan mengedepankan visi yang telah kami buat. Mengapa saudara memilih usaha pada waktu tersebut dan bukan waktu yang lain? Menurut kami, waktu tersebut merupakan waktu yang tepat untuk merancang adanya usaha ini sambil menyiapkan paket tour yang akan dijual di bulan berikutnya, tepat pelajar yang sedang berlibur, sehingga modal yang kami keluarkan bisa kembali bahkan profit dalam waktu yang belum terlalu lama setelah usaha tersebut dibuat. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi bagian 1.7 yang bagaimana tahu how. Yang pertama, bagaimana usaha atau bisnis tersebut akan saudara kerjakan menurut peraturan UU. Yang pertama, peraturan pemerintah terkait dengan industri pariwisata seperti peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta peraturan pemerintah daerah terkait dengan perizinan dan regulasi pariwisata di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang disiapkan. Lalu yang ketiga, kebijakan-kebijakan internal perusahaan terkait dengan pengelolaan resiko, keamanan, kualitas layanan, dan juga keberlanjutan bisnis. Lalu kebijakan yang terakhir adalah kebijakan dan standar terkait dengan kesehatan dan keselamatan, terutama dalam konteks pandemi atau situasi krisis lainnya. Selanjutnya, bagaimana saudara memulai proyek ini, bagian mana yang akan didahulukan? Untuk memulai proyek ini, langkah awal yang dilakukan yaitu mencari mitra kerjasama seperti perusahaan bis sebagai transportasi yang merupakan modal awal dalam menjalankan suatu bisnis ini. Setelah itu baru merencanakan
baru merancang perusahaan yang akan dibuat, mulai dari kantor dan lain-lain, guna mendukung keberlangsungan proyek ini. Lalu bagaimana pembagian keuntungan dalam penjualan paket perjalanan bertema ini? Berapa yang saudara terima? Berapa yang diterima masyarakat yang bekerja sama dengan rencana paket perjalanan saudara? Dalam paket tour and travel yang kami buat, keuntungan penjualan akan kami presentasekan ke dalam perusahaan sebanyak 20% dari total paket harga tur yang dijual. Untuk transportasi mendapat presentase keuntungan sekitar 10% dari total sebagai bagian dari tarif khusus. 15% lainnya akan dialokasikan sebagai keuntungan lainnya seperti dokumentasi ataupun pemandu wisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan keuangan dari usaha atau bisnis yang kami buat. Yang pertama, modal investasi atau beban per bulan. Pertama, kita memerlukan meja dengan harga satuan 400.000 dikali 4 buah, totalnya 1.600.000. Kursi dengan harga satuan 300.000 dikali 4 buah, totalnya 1.200.000. Komputer dengan total 3 juta, printer 650.000 dan juga AC dengan total 2.500.000. Jadi jumlah total modal investasi atau beban per bulan dari usaha bisnis kami berjumlah 8.950.000. Selanjutnya modal operasional biaya atau pengeluaran per bulan. Yang pertama kami ada biaya PLN yang berjumlah 80.000, biaya air 36.000, biaya karyawan atau gaji dengan 6 karyawan, masing-masing karyawan mendapat 1 juta, totalnya 6 juta. Biaya transport perusahaan 250.000, biaya wifi 150.000, biaya promosi 200.000, biaya sewa kantor 2 juta, biaya ATK atau alat tulis kantor 50.000. Jadi total modal operasional atau biaya semua pengeluaran per periode 1 bulan berjumlah 9.066.000. Selanjutnya modal operasionalisasi trip and tour per periode 1 bulan. Yang pertama kita ada biaya sewa minibus sejumlah 1.500.000 dikali 4 kali trip dalam 1 bulan, totalnya 6 juta. Biaya tiket masuk 4 wisata di Dieng 62.500 dikali 4 kali trip dalam 1 bulan, totalnya 250.000. Lalu operasional BBM per trip 500.000 dikali 4 kali trip dalam 1 bulan, totalnya 2 juta. Lalu konsumsi 30.000 dikali 4 kali trip dalam 1 bulan, totalnya 120.000. Jadi modal operasionalisasi trip and tour per periode 1 bulan berjumlah 8.370.000. Selanjutnya modal awal usaha bisnis keseluruhan dalam 1 bulan totalnya 26.386.000. Lalu total pendapatan 1 bulan karena kami menyewakan paket wisata Dieng 1 hari, 1 orang seharga 200.000 dikali 4 kali trip dan kapasitas 25 maksimal pax sekali jalan. Jadi total pendapatan 1 bulan kami yaitu 20 juta rupiah. Lalu posisi laba keuangan, laba kotor kami sejumlah 11.630.000 rupiah dan juga laba bersih kami sejumlah 2.564.000 rupiah. Selanjutnya, bagaimana strapline atau slogan dalam usaha perjalanan untuk menciptakan citra usaha saudara. Tuliskan strapline atau slogan usaha bisnis saudara. Jadi, slogan kami yaitu Explore, Dream, dan Discovery atau jelajah, bermimpi, dan juga temukan. Apa makna slogan tersebut? Slogan ini mengajak orang untuk menjelajahi tempat baru, bermimpi tentang petualangan yang belum terwujud, dan menemukan keindahan dunia. Selanjutnya, jadi elevator pitch adalah kata-kata atau kalimat apa saja yang harus saudara sampaikan dalam waktu singkat untuk dapat memikat siapapun yang mendengarnya. Selamat datang di perjalanan menuju keindahan alam yang memesona. Nikmati pengalaman tak terlupakan bersama Dia Seven Trip and Tour di Dieng, tempat di mana keajaiban alam dan budaya bertemu. Dengan paket wisata kami, Anda akan diajak untuk mengeksplorasi keajaiban alam Dieng, menikmati pemandangan spektakuler, dan merasakan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di ketinggian. Bergabunglah dengan kami dan biarkan kami menjadi jembatan untuk menuju petualangan tak terlupakan di kawasan pegunungan Dieng. Lalu kita beralih ke section 2, Owner's Background. Mengapa saudara memilih tema perjalanan wisata minat khusus?
Mengambil tema trip wisata minat khusus yang lebih condong ke wisata alam atau pegunungan dapat menjadikan cara yang menyegarkan pikiran dan menginspirasi wisatawan dapat mengeksplorasi hal-hal baru yang menarik bagi mereka dan mendapatkan pengalaman yang memperkaya secara emosional dan juga intelektual. Lalu pengalaman kerja saudara sebelumnya, bisnis kami diketuai oleh Muhammad Alvin Rohmat Fauzi berperan sebagai koordinator sekaligus ketua dari usaha trip and tour yang dibuat ini. Pengalamannya yaitu driver travel. Lalu anggota 1, saya sendiri di Dinas Hikmah berperan sebagai dokumentasi dan juga teknologi, pengalamannya administration. Selanjutnya kualifikasi dan pendidikan saudara. Kualifikasi yang kami miliki yaitu manajemen accounting, teknologi, serta pengolahan suatu data. Mampu membuat keputusan yang memiliki strategi untuk masa depan suatu perusahaan. Pendidikan kami yaitu sarjana jurusan pariwisata. Lalu pelatihan yang relevan yang pernah saudara ikuti. Yang pertama pelatihan atau sertifikasi dalam pemanduan wisata. Yang kedua pelatihan bahasa asing. Lalu yang ketiga pelatihan manajemen acara. Lalu detail khusus pelatihan mendatang yang diperlukan untuk mendukung usaha dan pelaksanaan operasional perjalanan ini. Yang pertama terdapat pelatihan yang menurut saya diperlukan yaitu pelatihan tour guide yang bertujuan untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pemandu wisata yang baik. Lalu yang kedua pelatihan mengemudi yang dimana bertujuan untuk mengajarkan individu keterampilan yang diperlukan untuk mengemudi dengan aman dan juga efisien sehingga wisatawan aman dan juga selamat sampai ke tempat wisata tujuan. Hobi dan minat. Saya memiliki hobi traveling dan itu juga merupakan minat yang saya sukai. Oleh karenanya, saya membuat bisnis trip and tour ini. Kita beralih ke section 3 yaitu produk atau paket perjalanan atau oleh-oleh makanan khas and service. Produk apakah yang akan saudara jual? Produk yang akan kami jual yaitu adalah bentuk produk. Jelaskan produk atau layanan dasar yang akan saudara jual. Saya akan menjual produk makanan yang dimana kebanyakan hanya bisa didapat di area Dieng, yaitu manisan carica. Karena manisan carica di Dieng ini memiliki ciri khas tersendiri yang memiliki rasa yang unik dan berbeda dari manisan carica yang lainnya. Lalu selanjutnya jelaskan berbagai jenis produk atau layanan yang akan saudara jual. Jenis carica yang saya jual terdapat carica kemasan botol dengan berat 500 gram dan juga carica yang berkemasan cup kecil. Lalu apakah keunikan atau keunggulan dari produk atau jasa usaha perjalanan yang saudara buat ini? Keunikan dan keunggulan dari produk carica yang saya jual yaitu buah carica yang saya buat asli khas Dieng yang dimana memiliki ciri khas tersendiri untuk rasanya dibandingkan dengan manisan carica pada umumnya. Baik, kita beralih ke section 4 yaitu the market. Apakah pelanggan saudara? Pelanggan kami yaitu individu dan juga bisnis, jadi keduanya. Lalu jelaskan siapa saja calon konsumen atau pelanggan produk atau jasa dari usaha atau bisnis saudara dan bagaimana tipikal pelanggan tersebut. Calon konsumen atau pelanggan dari produk yang saya tawarkan yaitu segala kalangan usia yang sedang berwisata ke kawasan Dieng dan yang penasaran akan cita rasa dari manisan carica yang ada di Dieng. Lalu di manakah lokasi pelanggan saudara? Lokasi pelanggan yang menjadi target pasar saya yaitu wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Dieng. Apakah yang mendorong pelanggan untuk membeli produk atau jasa saudara? Yaitu harga yang kompetitif, menawarkan harga yang kompetitif untuk nilai produk yang diberikan, serta kualitas yang baik untuk menunjang kepuasan pelanggan. Lalu faktor apa yang membantu pelanggan memilih produk dari usaha bisnis saudara untuk dibeli? Alat bantu untuk mendapatkan konsumen yaitu spanduk, brosur, dan juga sosial media. Lalu rencana cara yang saya gunakan untuk dapat membuat konsumen atau pelanggan itu kembali lagi ke produk atau usaha jasa bisnis yang saya buat yaitu yang pertama memberikan kupon 50% diskon di setiap pembelian 100.000. Lalu yang kedua, setiap pembelian dalam event tertentu mendapatkan buy 3 get 1 free. Lalu kita beralih ke section 5 yaitu market research. Usaha apakah yang saudara rencanakan untuk menggali sumber informasi terkait dengan studi pasar dan di manakah lokasinya? Melakukan identifikasi. Saya akan mengambil contoh dari usaha Chokomori yaitu produk yang menjual berbagai olahan coklat yang bertekstur lembut dan juga lumer. Pengaplikasiannya karena di Dieng memiliki sumber daya yang melimpah yaitu carica. Di samping untuk membuat minuman, carica juga dapat diolah dalam olahan makanan lainnya.
Lalu menetapkan area sasaran sumber informasi. Area sasaran yang menjadi sumber informasi kami yaitu berlokasi di Jalan Anggrek nomor 48 Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu faktor apakah yang akan menjadi poin atau kunci penting pengamatan dalam studi pasar? Terdapat beberapa faktor kunci yang menjadi poin penting pengamatan. Yang pertama merupakan pengalaman mendalam tentang kebutuhan dan juga preferensi konsumen, melibatkan analisis cermat terhadap permintaan konsumen serta faktor yang memutuskan mereka untuk membeli. Lalu yang kedua, terdapat analisis pesaing pasar guna mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Dan yang ketiga, tren industri dan juga pengembangan pasar. Lalu temukan kunci utama dari pengamatan lokasi usaha bisnis yang menjadi sasaran saudara. Kunci utama dari pengamatan lokasi usaha bisnis kami yang paling utama adalah kondisi pasar, properti, keamanan lingkungan, ketersediaan, layanan dan infrastruktur, serta tren pembangunan juga perlu diperhatikan untuk memastikan lokasi yang strategis dan berpotensi mendukung kesuksesan usaha. Lalu temukan kunci utama dari pengamatan tipikal konsumen dari usaha bisnis yang menjadi sasaran saudara. Mendengar keluhan dan umpan balik dari konsumen guna untuk meningkatkan produk atau layanan sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan. Lalu temukan kunci utama dari pengamatan produk atau jasa usaha perjalanan sesuai tema Anda. Destinasi wisata alam yang menarik dan sesuai dengan minat pengguna. Tidak hanya itu, pastikan pemandu wisata yang akan mengantar perjalanan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai tentang destinasi tersebut. Persiapan rencana perjalanan yang terperinci, termasuk jadwal kegiatan, transportasi, akomodasi, dan juga fasilitas lainnya. Aktivitas wisata yang menarik sesuai dengan minat pengguna seperti hiking, snorkeling, camping, atau birdwatching. Selain itu, fasilitas dan layanan yang disediakan selama perjalanan wisata memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kita beralih ke section 6 yaitu marketing strategi. Kita ada strategi untuk melakukan promosi lewat TikTok. Karena TikTok itu merupakan salah satu media sosial yang saat ini banyak diakses masyarakat di dunia ini. Oleh karenanya harapan dari memasang iklan di TikTok adalah supaya semakin banyaknya orang yang melihat iklan usaha tersebut. Budgetnya sebesar 25.000. Lalu selanjutnya melakukan promosi lewat Instagram, karena Instagram juga merupakan sosial media yang paling banyak digunakan oleh anak muda. Terlebih target pasar dari paket wisata yang kami tawarkan yaitu mayoritas adalah anak muda. Hal ini akan memungkinkan mengget anak muda lebih mudah jika lewat media sosial Instagram. Budget yang diperlukan yaitu 100.000. Lalu yang terakhir membuat spanduk atau banner untuk perusahaan. Sebagai identitas kantor perusahaan supaya orang lebih mengenal bahwa kantor tersebut merupakan perusahaan trip and tour dengan budget 75.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk marketing strategi yaitu berjumlah 200.000. Selanjutnya kita beralih ke section 7 tentang competitor analysis. Kami akan membuat pertanyaan yang mendalam tentang strategi pemasaran pada setiap perusahaan. Yang pertama, apa fasilitas dan pelayanan yang akan didapatkan wisatawan dengan membayar harga tersebut? Lalu, apakah perusahaan memiliki program loyalitas atau insentif untuk mendorong pelanggan kembali dan menghasilkan referensi? Lalu yang ketiga, apa peran testimonial atau ulasan pelanggan dalam strategi pemasaran? Lalu yang keempat, bagaimana suatu perusahaan menghadapi tantangan pemasaran seperti perubahan tren perjalanan atau situasi global yang tidak terduga. Lalu yang kelima, apakah program tersebut mempunyai afiliasi atau mitra untuk bekerja sama. Lalu terdapat pada kompetisi, terdapat beberapa paket perusahaan yang menjadikan perbandingan dari perusahaan yang kami buat. Yang pertama, terdapat Green Adventure Tours Gunung Salak di Jawa Barat, Indonesia. Produk jasanya berupa paket Salak Mountain Day Trip yang mencakup hiking ke puncak gunung, piknik di lereng gunung, dan melihat mata air alami. Harganya Rp600.000. Kekuatannya destinasi yang dekat dari Jakarta, pemandangan alam yang menakjubkan, pemandu wisata yang berpengalaman. Kelemahannya, jalur hiking yang cukup menantang tergantung pada kondisi cuaca. Lalu selanjutnya terdapat Nature Bliss Expeditions Taman Nasional Baluran, Jawa Timur, Indonesia. Produk jasanya berupa paket Baluran Wildlife Day Tour yang mencakup safari, melihat satwa liar,
trekking di savana, dan piknik di tepi sungai dengan harga Rp800.000. Kekuatannya, pengalaman melihat satwa liar yang unik, keindahan savana yang luas, fasilitas makan siang yang disediakan, dan juga kelemahannya jarak lokasi yang agak jauh dari kota, terbatasnya waktu untuk melihat semua atraksi. Lalu yang terakhir terdapat Adventure Seeker Expeditions Danau Toba, Sumatera Utara, Indonesia. Produk atau paket jasa yang ditawarkan yaitu paket Toba Lake Day Excursion yang mencakup perahu keliling danau, mengunjungi pulau terpencil, dan menikmati makanan tradisional Batak dengan harga sebesar Rp700.000. Kekuatannya, keindahan danau terbesar di Indonesia, kegiatan menarik di pulau-pulau sekitar, panduan lokal yang ramah. Lalu kelemahannya, cuaca yang berubah-ubah di sekitar danau tergantung pada kondisi danau untuk aktivitas perahu. Lalu terdapat SWOT analisis. Yang pertama, strange. Yang pertama, keindahan alam yang ditawarkan dalam paket yang disediakan oleh Dia Seven Trip and Tour. Yang kedua, fasilitas yang disediakan dengan harga yang ditawarkan termasuk worth it, tidak terlalu mahal. Yang ketiga, terdapat beberapa tempat wisata yang akan dikunjungi. Lalu yang keempat, pelayanan yang cepat dan juga efektif. Yang kelima, petugas Dia Seven Trip and Tour melayani dengan ramah. Kelemahannya atau weakness, yang pertama, tidak termasuk snack ke dalam paket tersebut. Yang kedua, tidak terdapat fasilitas kesehatan seperti obat-obatan. Yang ketiga, waktu yang disediakan untuk berwisata dari tempat ke tempat sangat terbatas. Lalu yang keempat, tidak termasuk dokumentasi di dalam paket tersebut. Lalu yang kelima, medan menuju lokasi wisata tergolong menanjak. Opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan minat wisata. Yang kedua, pengembangan destinasi wisata. Yang ketiga, inovasi teknologi. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak terkait. Yang kelima, peningkatan kesadaran lingkungan. Lalu threats atau ancaman. Yang pertama, perubahan iklim dan bencana alam. Yang kedua, ketidakstabilan politik dan juga konflik. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Yang keempat, overtourism. Lalu yang kelima, persaingan usaha wisata. Selanjutnya, terdapat metrik analisis SWOT. Dari strange, terdapat poin-poin sebagai berikut, yaitu potensi keindahan wisata alam, harga terjangkau, kunjungan ke beberapa tempat wisata, pelayanan cepat, dan juga pelayanan ramah. Weakness atau kelemahan, terdapat poin-poin sebagai berikut, yaitu tidak termasuk snack, tidak termasuk fasilitas kesehatan, waktu terbatas, tidak termasuk dokumentasi, dan juga medan menanjak. Lalu terdapat opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan minat wisata, pengembangan destinasi wisata, inovasi teknologi, kolaborasi dengan pihak terkait, dan juga peningkatan kesadaran lingkungan. Terdapat strategi yang menggabungkan antara strength dan juga opportunities, yaitu strategi diferensiasi dengan memanfaatkan inovasi, teknologi, dan merek yang kuat, yang dapat menciptakan nilai tambah yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Lalu terdapat strategi yang memanfaatkan weakness dan juga opportunities, yaitu strategi diversifikasi yang melibatkan pengembangan produk atau layanan baru di pasar yang berbeda. Lalu selanjutnya terdapat threats atau ancaman dengan poin sebagai berikut: perubahan iklim dan bencana alam, ketidakstabilan politik dan konflik, pencemaran lingkungan, overtourism, persaingan usaha dan wisata. Terdapat strategi yang menggabungkan dari strength dan juga traits, yaitu strategi kolaborasi yang membantu perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan kondisi pasar atau lingkungan bisnis yang dapat menjadi ancaman. Terdapat strategi yang menggabungkan antara weakness atau kelemahan dengan traits, yaitu strategi diversiasi terarah yang melibatkan pengembangan produk baru terkait dengan kekuatan internal usaha dan mampu mengurangi resiko. Lalu selanjutnya ada unique selling point dalam usaha atau bisnis saudara. Unique selling point adalah suatu hal yang membuat usaha atau bisnis lebih unggul daripada pesaing lainnya. Terdapat yaitu paket perjalanan yang relatif terjangkau dengan sudah dapat mengunjungi beberapa tempat wisata di Dieng yang menyajikan suatu keindahan tersendiri yang juga sudah include dengan makan, merupakan poin yang menjadi keunggulan paket usaha Trip and Tour kami dibandingkan yang lainnya. Ke section 8 yaitu Operation and Logistik. Jadi titik kumpul atau penjemputan dari usaha Trip and Tour kami
berada di Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Moda transportasi yang dipakai yaitu minibus. Metode dan ketentuan pembayaran. Untuk metode pembayaran dilakukan melalui transfer yang juga sebagai tanda pemesanan fax untuk melakukan trip. Via Seven Trip and Tour juga menerima pembayaran tunai jika customer langsung memesan di kantor. Pemesanan dan pembayaran wajib sebelum keberangkatan. Lalu terdapat rekan atau suppliers atau sumber pembelian mitra kerjasama yang kami gunakan terdapat yaitu Mitra Trans Yogyakarta, yaitu bus dengan harga Rp1.500.000, pembayaran via transfer bank. Alasannya karena bis yang disediakan tergolong bagus dan harga sangat bersahabat. Selanjutnya New Kebon Tebu Resto and Cafe Dieng, yaitu paket makan siang seharga Rp30.000 per orang, pembayaran via transfer bank. Alasannya rumah makan yang lokasinya masih berada di sekitar wisata kawasan Dieng sehingga dekat dengan objek wisata yang dituju. Selanjutnya terdapat objek wisata Kawah Sikidang. Tiket masuk Kawah Sikidang yaitu Rp20.000, pembayaran tunai pada loket pembelian tiket masuk. Alasannya objek wisata yang terbilang indah di Dieng. Lalu selanjutnya terdapat objek wisata Telaga Warna dengan tiket masuk Rp20.000, pembayaran tunai pada loket pembelian tiket. Alasannya objek wisata yang terbilang indah di Dieng. Selanjutnya objek wisata Candi Arjuna. Tiket masuk Candi Arjuna Rp15.000, pembayaran tunai pada loket. Alasannya objek wisata sejarah yang masih berada di sekitar dataran tinggi Dieng. Selanjutnya terdapat Gedung Dieng Plateau Theater dengan tiket masuk Rp10.000, pembayaran via transfer bank. Alasannya rangkaian objek wisata yang masih berada di sekitar dataran tinggi Dieng. Selanjutnya terdapat peralatan atau equipment. Yang pertama ada name tag, kami beli baru di toko alat tulis kantor seharga Rp30.000. Selanjutnya kamera, kami juga beli baru di toko elektronik seharga Rp6 juta. Selanjutnya kami membuat brosur baru, kami buat di percetakan seharga Rp50.000. Selanjutnya ada spanduk, kami buat baru di percetakan seharga Rp75.000. Selanjutnya persyaratan hukum operasional perjalanan terdapat dokumen perjalanan, asuransi perjalanan, kesehatan dan keamanan, pajak dan juga bea masuk, peraturan transportasi dan juga peraturan lingkungan. Selanjutnya persyaratan asuransi. Dari paket trip and tour wisata ke Dieng sudah termasuk asuransi pada kawasan sekitar area wisata dengan persyaratan umum biasanya diperlukan dalam asuransi perlindungan kecelakaan. Yang pertama, jangkauan perlindungan. Yang kedua, premi asuransi, pemberitahuan klaim, dokumen pendukung, ketentuan dan syarat, dan yang terakhir, kerjasama dengan perusahaan asuransi. Selanjutnya kita beralih ke section 9, yaitu cost and pricing strategy. Nama produk dan jasa kami yaitu Dia Seven Trip and Tour. Lalu jumlah unit dalam perhitungan atau BEP kami sejumlah 10,616 jika dibulatkan menjadi 11. Lalu komponen produk jasa atau paket wisata Dieng per hari, kami menyediakan komponennya yaitu biaya sewa minibus, biaya tiket masuk 4 wisata, operasional BBM atau trip, dan juga konsumsi. Semuanya berjumlah Rp2.092.500. Selanjutnya terdapat biaya per unit atau FC, fixed cost per paket, yaitu Rp122.500. Selanjutnya net profit margin atau selling price, min FC, kami ada 0,3875. Lalu selanjutnya net profit margin yang diakumulasikan ke persentase terdapat 38,75%. Markup atau nilai tambah untuk memungkinkan adanya bahan rusak atau produk sisa atau tidak terjual kami yaitu sebanyak 15,94%. Harga beli yang kami tawarkan, harga beli yang kami beli atau harga belanja kami yaitu Rp172.500. Harga jual per pax atau per pieces kami yaitu Rp200.000 per orang. Keuntungan atau laba yang kami dapat yaitu 13,75%. Lalu harga jual per paket per unit yaitu jika maksimal kami memberangkatkan 25 orang seharga Rp200.000. Jika 20 orang kami jual seharga Rp220.000. Jika 15 orang kami jual seharga Rp235.000. Jika menjual 10 orang kami jual seharga Rp300.000. Dan jika 5 orang yang berangkat kami jual seharga Rp335.000. Selanjutnya section 10 yaitu financial forecast. Karena kami hanya menyediakan satu paket yaitu paket short trip. Untuk bulan Januari kami
bisa menjual sebanyak 100 pieces, Februari 60 pieces, Maret 70 pieces, April 100 pieces, Mei 80 pieces, Juni 100 pieces, Juli 100 pieces, Agustus 100 pieces, September 50 pieces, Oktober 50 pieces, November 60 pieces, dan Desember 100 pieces. Semua berjumlah 970 pieces yang telah kami jual. Lalu untuk cost forest atau perkiraan biaya belanja kami sebesar di Januari Rp17.250.000, Februari Rp12.390.000, Maret Rp14.625.000, April Rp17.250.000, Mei Rp15.400.000, Juni Rp17.250.000, Juli Rp17.250.000, Agustus Rp17.250.000, September Rp11.445.000, Oktober Rp11.445.000, November Rp12.390.000, Desember Rp17.250.000. Semuanya total berjumlah Rp181.195.000. Lalu terdapat revenue forecast atau perkiraan pendapatan kami selama 1 tahun, yaitu Januari 20 juta, Februari 14.100.000, Maret 16 juta, April 20 juta, Mei 17.600.000, Juni 20 juta, Juli 20 juta, Agustus 20 juta, September 13.050.000, Oktober 13.050.000, November 14.100.000, dan juga Desember 20 juta. Jadi total pendapatan kami selama 1 tahun yaitu Rp207.900.000. Lalu selanjutnya terdapat anggaran untuk survive-nya dari usaha bisnis kami, yaitu yang pertama terdapat pajak penghasilan kami yang kami akumulasi sebanyak 1,5% berjumlah Rp300.000 selama 1 bulan. Pajak pendapatan negara atau PPN kami yang akumulasikan kami sebanyak 1% sebanyak Rp200.000 per bulan. WiFi atau internet sebanyak 150.000, kebutuhan administrasi 50.000, air 36.000, gaji tenaga kerja kami sebanyak 6 orang yaitu Rp6 juta, listrik sebanyak 80.000, transport 250.000, biaya iklan 200.000, dan juga biaya sewa kantor Rp2 juta. Total semua secara keseluruhan adalah Rp9.266.000. Selanjutnya target balik modal dengan adanya rencana BEP yang di atas tadi dapat dilihat dari section 1 tadi. Pada bagian 1.8 tertera bahwa modal awal usaha bisnis menghabiskan biaya sebesar Rp26.386.000, sementara laba atau keuntungan laba pada section 9 tentang BEP yang dihasilkan setiap penjualan sekitar 13,75%. Jika kembali melihat tabel pada section 1 bagian 1.8 tertera jelas bahwa laba bersih akan didapatkan sebesar Rp2.564.000. Jadi target adanya balik modal yaitu sekitar 11 bulan setelah usaha bisnis ini dibuka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf jika adanya kesalahan kata yang telah kami perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.